Ho, apa kabar, Ho? Alhamdulillah kabar baik, sehat, Vi. Seru nih narasumber malam ini. Sedap. Ada Bung Towel, ada Bung Riki, ada Bung Pange. Dan Bung Pange juga. Betul sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Anda kembali menyaksikan program Kebanggaan Anda Dua Sisi dengan dua host kesayangan Anda tentunya, Aditya Nugroho dan Arif Fadil. Apa yang tadi seru, Vi, yang ingin dibahas malam Gimana ini? nggak serunya tuh begini ya? Ya. Kan syukur alhamdulillahnya kan kayaknya kalau kita lihat kan perjalanan untuk meraih tiket kita berlaga di Piala Dunia ini sudah semakin tampak jelas ya di depan mata begitu. Ini jelas krusialnya apa jelas? Wah, ntar dulu. Oh, iya, Jangan oke, terlalu oke. pesimis dong. Iya, Jangan iya, pesimis ya. Jadi ini kan kita sudah di round 4, babak keempat, kualifikasi Piala Dunia 2026. Baik. Nah, kita akan berhadapan dengan Arab Saudi ya, 9 Oktober mendatang. Betul. Harapannya tidurlah siangnya, tengah malam dini harinya kita nonton lah gitu loh, berarti kan. Karena emang agak krusial jam tayangannya ya kan. Nah, tapi sekali lagi, kalau ngelihat skuad yang sudah dipersiapkan oleh Coach Patrick Kluivert, wah, saya optimis. Optimis ya? Optimis saya. Vi, tapi yang kritik juga banyak, Vi. Oh pasti. Betul, karena kan kritik membangun. Iya. Tapi ya itu tadi lah, tidak dihadirkannya Marcelino, Vi, yang menyumbang 2 gol ketika kita melawan Arab. Justru harusnya kan sih. dimainkan. Kemudian Iya ada sih. Mel Sirgel itu tidak Ya. dimainkan. Ada Rafael Strijk tidak dimainkan. Jenner juga. Ya, Ivar Jenner juga tidak, ya kan? Oke. Ada Asnawi, ada Arhan, banyak nama-nama yang sebetulnya orang bilang bahwa ini harusnya masuk squad nih. Kluivert itu bukan anak kemarin sore. Jadi gak usah diajarin maksudnya. Jadi nggak usah diajarin. Oke. Kalau tadi nama-nama nggak dipanggil, kan ganti ada 8 naturalisasi baru juga yang dilibatin sama Kluivert. Ada siapa aja? Macam-macam tuh di situ. Ada Mauro. Oke. Ada Miliano. Ya kan? Lalu ya Nadeo yang terakhir tuh. Oke. Iya kan? Harapannya nama-nama ini ya akan memperkuat skuad kita berlaga melawan Arab Saudi. Tapi balik lagi, Vi. Nama-nama yang tadi Rivi sebutkan itu sama nama yang saya sebutkan lebih keren mana? Kalau yang satu kan udah jelas, Vi. Marcelino Sudah ada 2 karyanya. gol. Betul, Sudah ada Vi. karyanya maksudnya. Betul, Sudah ada betul. golnya. Sudah ada golnya. Ya udah langsung aja kita bahas malam ini Boleh. kalau gitu ya dengan narasumber kita. Daripada kita berlama-lama, saya ingin memanggil langsung yang ditunggu-tunggu di tanah air. Ya. Setelah jalan-jalan ke luar negeri. Yang banyak pecintanya ya. Bung Tommy Welly, silakan. Baik. Bung Tommy. Saya akan mengundang Bung Pange. Kami persilakan Bung Pange. Bung Tommy apa kabar? Bung Pange. Sehat, Bung Pange. Oke. Siapa duluan nih, Yo? Boleh, silakan, Vi. Saya duluan ya. Boleh. Yang optimis dulu lah. Iya. Kan? Nah, Bung Towel, ada nada-nada miring. Beberapa nama yang kiprahnya sudah ditampilkan, diperlihatkan. Sebutlah namanya Marcelino Ferdinand. Tapi kan Kluivert tentu kan tidak, ya sedangkal itulah pemikirannya begitu ya. Komentar Anda, skuad kita akan berlaga di Arab Saudi di babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Oke, kalau kita bicara Oktober, 9 dini hari dan Dini hari. 12 dini hari, Lawan Irak. itu kalau kita bicara sedikit sejarah sepak bola kita mirip tahun 85. Oh ya? Hanya tinggal 2 pertandingan lagi. Tahun 85 tinggal lawan Korea sama Jepang. Kalau menang lawan Korea ketemu Jepang, kita ke Meksiko. Tapi kalah sama Korea kan. Oke. Sekarang juga ada 2 pertandingan yang akan menentukan tiket kita ke 2026 Piala Dunia. Ya. Satu Arab tanggal 9 dini hari, satu Irak Betul. tanggal 12 dini 12. hari. Jadi positioning yang sama. Cuma kan sistem kualifikasi berbeda, itu satu. Kedua, skuad pemain yang dimunculkan untuk Oktober besok, untuk pertandingan do or die, 2 pertandingan do or die, hidup mati, 28 pemain plus Nadeo yang juga Yang menyusul, Ya. karena ada kiper yang dianggap cedera takut tidak fit, Audero dan Martin Paes. Jadi ada Nadeo jadi 29 total. Saya pikir itu penentuan terakhirnya September. Jadi kenapa pemain itu dipilih, itu penentuan terakhirnya di September dan juga di beberapa hari terakhir untuk mereka yang bermain gitu. Oke. Untuk mereka yang berkompetisi. Artinya sudah lock lah sekarang nih kan? berarti Iya kan? sudah lock. Sudah lock. Kalau tadi kaitannya dengan Marcelino. Iya. Bukan mengecilkan Marcelino, tetapi memang kalau ukurannya di September, saya ngelihat bahwa performa Marcelino memang turun. Kenapa sih? Alasannya kenapa performa itu turun? Yang pasti kelihatan bahwa jam bermainnya nggak ada. Oh, Jam bermain penting buat pemain profesional. Oke. Itu nggak ada. Dan apa yang terjadi bahwa di bulan November 2024 dia 2 gol ke Arab Saudi, betul. Ya. Tapi sepak bola nggak berhenti di November 2024. Iya. Ada 11 bulan yang berjalan dan bagaimana dia progres yang dia alami Nah dalam ini yang dilihat oleh 11 bulan. Kluivert. Ini yang dilihat oleh Iyalah. Kluivert. Makanya ujiannya di September. Oke, pertanyaan saya balik kalau gitu Bang Towel sebelum Oho mungkin mengintercept nih. Kalau gitu dengan terlihatnya pola permainan yang menurun, performa yang menurun, gantinya Marcelino apakah menanjak, menaik gitu loh? Kalau saya lihat di September dari 2 kali uji coba itu, posisi Marcelino kalau saya lihat di posisi attacking midfield di gelandang serang
itu pilihan kalau di Indonesianya adalah Ricky Kambuaya. Jadi pemain yang bisa bermain di ruang di antara lini pertahanan lawan dan gelandang lawan itu Ricky Kambuaya. Waktu lawan Libanon dia memainkan peran itu dengan cukup baik. Oke, dan itu sudah terlihat di situ. Makanya Ya, Kluivert di babak pertama ngelok ya. itu ya berarti ya. Iya. Oke. Jadi dia memperbandingkan itu gitu loh. Oke. Baik, tadi kan Anda sebutkan Marcelino tidak dipanggil, kemudian nama Beckham Putra muncul. Ya, Nah, apakah ini juga apple to apple antara Beckham Putra dengan Marcelino menurut Anda? Beckham Putra di akhir kompetisi kemarin sangat menonjol. Lalu dia dapat kesempatan lawan China kalau nggak salah ya. Ya. Bahrain China atau lawan China lah ya. Oh sorry, China Jepang kalau nggak salah. Jadi dia dapat kesempatan itu dan dia menunjukkan performa yang tetap stabil. Lalu dia menunjukkan bahwa dia bisa menjadi opsi alternatif untuk main di lini depan. Jadi buat saya sih nggak ada kaitannya sebetulnya antara Marcelino dengan Beckham. Baik. Beckham bisa kepilih, Marcelino bisa kepilih gitu. Dua-duanya bisa memperkuat timnas Indonesia. Cuma mana yang dalam top perform kemarin. 6 bulan Menunjukkan saat progres. ini, Anda bilang Ya. tadi itu ya. Baik. Silakan Bung Pange, apakah setuju dengan apa yang disampaikan oleh Bung Toel? Kurang lebih sih setuju ya. Saya dari tadi mau nyari-nyari mana yang bisa saya debat. Belum ada. Belum ada. Oke, Baru baik. kali ini dia setuju. Karena memang pemilihan pemain itu berdasarkan form kan. Baik. Berdasarkan form. Bukan cuma sekedar nama siapa yang memang dipilih. Tapi yang rasanya belum kita singgung adalah pada saat nanti kita berhadapan dengan Saudi ya di pertandingan pertama. Saya ngebayang-bayang nih, Patrick Kluivert ini ngerti gak sih magnitude dari pertandingan ini tuh segede apa? Ya, 2 pertandingan lagi menuju Piala Dunia. Dan kita melawan, bukan cuma melawan Saudi Arabia kita di atas lapangan bola. Betul. Kita melawan preferensi AFC di sini. Gitu. Kenapa? Tuan rumahnya mainnya di kandang lawan. Baik. Ya, wasitnya dari mana? Kuwait, Dari Timur Timur Tengah. Tengah juga. Di pertandingan kedua kita cuma berjarak berapa? 3 hari? 3 hari. 3 hari menuju sama Irak. pertandingan berikutnya. 9 dan 12 Gitu. Oktober. Nah, faktor-faktor non teknis tersebut itu harus menjadi pertimbangan dari Kluivert ketika nanti menentukan bagaimana strategi dia bermain. Itulah pertanyaan Anda, Kluivert mikirnya sampai sana apa enggak gitu? Iya, karena kenapa? Karena dari beberapa pertandingan di mana Kluivert sudah menjadi pelatih timnas, kita kan nonton nih, Ya. kita lihat. Kita kadang-kadang suka mikir, saya rasa juga penonton juga mikir, lu maunya apa sih? Iya kan? Nggak atas dasar apa ngomong lu maunya apa Iya. itu atas dasar Lu apa? maunya main offense, Oke. menyerang. Oh. Ternyata kita keteteran. Kita mau main defense juga dan ternyata kan kita bisa menang. Cuman ada yang bilang, wah ini kalau main defense apa bedanya sama pelatih sebelumnya yang kegemarannya Bung Toel kan? Oke, Sintayong. Kira-kira gitu. Kira-kira gitu. Jadi kalau kita lihat ya, kalau kita lihat dari kacamata, saya bukan pelatih, saya bukan pemain, saya penonton. Gitu. Ya, penggemar lah. Penggemar. Ya. Kita kan bisa melihat sebenarnya, kita sebagai penonton kita lihat, ini arahnya mau kayak gimana sih? Dan lawan kita itu bukan cuma 11 pemain Arab doang ntar. Oke. Itu dia sih yang harus kita cermati juga ya. Baik, tapi kan yang menarik gini, ketika kita bermain Dia ini, mau ngomong Bang Toel, kayak dia Pange ini mau ngomong, Kluivert belum cukup siap untuk jadi pelatih timnas Indonesia gitu, kayaknya begitu. Siap atau enggak itu sekarang udah bukan faktor karena dia udah jadi pelatih timnas. Betul. Gitu Apa kan. yang Jadi kayak gitu? pembuktian ya, pembuktian dan ya. gini, dan gini, faktor Indonesia lolos ke Piala Dunia atau tidak, itu akan menentukan banyak hal. Yang menurut saya jauh lebih besar dari urusan sepak bola. Oke, ini menarik nih. Jadi- Dalamin dong. Boleh, dalamin. boleh. oke. Nah, sebelum Dalamin saya dong, dalamin nanya. dong. Jadi ini udah dimasukin ke area non teknis. Oke. Tadi kan kita buka dengan squadnya kan. Ya. Lalu Oho tadi kan singgung Marcelino. Wajar lah penonton Ya, soalnya, kenapa nggak dibawa? penggemar. Oke, Jadi kita harus lihat dari 2 sisi, Oke. teknis non teknis. Ya. betul. Non teknis benar bahwa Jadi setuju lagi nih sama apa yang disampaikan Bung Pange tadi Tidak ya? sepenuhnya non-teknis kayaknya Arab ya. Ya, bahwa kita menghadapi jalan yang terjal iya secara non teknis. Kenapa? Karena kalau hitung-hitungan saya nih, yang udah pernah disebut juga lah diungkap di media, tadinya netral jadi tuan rumah. Kedua, kalau kita bicara tradisional kekuatan AFC Asia, kan kecolongan, Qatar sama Arab ketinggalan ini. Ya. Tempatnya dicolong Uzbek sama Jordania. oke. Maka sekarang mereka seolah-olah kan mereka harus lolos gitu kan. Dan juga wasit juga yang udah Ya. ditentukan dari sekarang. Betul, contoh indikator lainnya Kuwait, wasitnya dari kawasan Asia Barat juga. Ini kan juga agak aneh. Lalu kemudian kita nggak heran bahwa kalau saya pakai bahasa sederhana, DP-nya mereka itu Arab dan Qatar ke FIFA itu udah banyak. Oke. Piala Dunia U17 5 tahun Qatar. Oke. Arab dengan sponsorship yang luar biasa. Ini kita bicara non teknis ya tadi ya? Iya, Oke. dengan Aramco-nya. Oke. 100 juta US dollar per tahun. Wow. Belum kemarin FIFA World Cup. Broadcast hak siarnya 16,2 triliun udah dibayar juga. Ya. Jadi memang kalau kita melihat
fakta-fakta itu nggak bisa menafikan bahwa non teknis mereka akan main. Non teknis kan main. Iya. Lah yaudah kita bahas juga. Saya ke Bang Pange nih kalau Iya. gitu ya. Non teknis Satu-satu kita juga sudah dulu main maksud juga loh. saya. Di bedah satu-satu. Presiden Republik Ya. Indonesia Oke. di Tadi New kan York Amerika teknis. Serikat dalam sidang Tapi PBB menyempatkan Pange udah- waktu juga bertemu dengan Presiden FIFA. Apakah itu tidak non teknis? Kebetulan kita pernah ada teman yang nanya, FIFA sama AFC ini hubungannya apa? Tahu Oke. jawabannya apa? Nggak ada hubungannya. Jadi FIFA nggak bisa tuh ngatur-ngatur AFC itu. Sepakat AFC itu berdaulat sendiri. Nggak mungkin. Gitu katanya. Nggak mungkin. Nah, dalam artian kalau kita memang bisa melobi ke FIFA, terus ternyata masih ada di Timur Tengah pertandingannya, wasit dari sana, berarti kan lobby kita nggak berhasil. Artinya kita gagal Nota melobinya protes itu, bahkan gitu. sudah dilayangkan ya Iya, secara dan, resmi. dan ini kan bukan urusan sepak bola, ini urusan politik, ini urusan, Ya, urusan politik, oke. urusan politik gitu. Oke. Pemain lama, pemain baru. Iya, pemain lama, pemain baru, betul. Dan ternyata kita masih kurang canggih mainnya. Masih belum sesmooth itu gitu. Iya, masih kurang jago ngolah-ngolahnya. Oke. Oke, Anda kembali menyaksikan dua sisi. Saya ingin ke Bung Toel. Kalau secara non teknis kita sudah sama-sama sepakat bahwa Indonesia tidak diuntungkan posisinya. Tapi saya ingin berbicara soal Sintayong, di eranya Sintayong, bahwa kita pernah mengalahkan Arab Saudi 2-0 dan menahan imbang Arab Saudi sebelumnya di 1-1. Nah, bagaimana Kluivert sekarang? Karena kita lihat melawan Libanon yang sama-sama dari Timur Tengah aja 0-0. Oh, Oke. September kemarin. Iya, betul. Oke, pertanyaannya apakah kita punya peluang lawan Arab menang? Punya, buat saya. Ini Secara di bawah teknis- Kluivert ya? Kalau di bawah Sintayong Iya, udah iya. terbukti kan? Secara teknis kita 50-50. Sebetulnya antara kualitas materi pemain kita dengan Arab dengan Irak 50-50. Baik. Tapi yang membedakan nanti adalah kalau faktor-faktor non teknis itu jalan, gitu loh. Itu yang kita khawatirkan. Semoga tidak. Oke. Maka kuncinya adalah kita abaikan yang non teknis, kita harus menang di lapangan. Jadi technical kita menang, teknis kita menang. Dan itu saya yakin disadari lah. Oke. Makanya kan hotel pindah, segala macam diantisipasi. Kita mengatur diri kita sendiri gitu ya. Yes, supaya jangan terlalu terpengaruh lah dengan banyak hal gitu loh. Walaupun kalau Kuwait sampai hari H nggak diubah, berarti memang tendensinya kuat ke arah sana gitu. Kalau non-teknis. tiap menit nanti ada tiupan peluit kan repot juga gitu. Oke. Ya semoga jangan. Maksud saya kan non teknis dari wasit apa sih kalau yang nggak ngerti? Ya misalnya di area depan penalti, di area kotak area penalti, senggolan dikit, prit yang kasih Tapi, advantage. gini. Itu yang ditakutkan Baik, kalau Bung di Toel, lapangan. berbicara soal wasit, apakah memang sesuatu yang lazim ketika wasit ini dipilih dari jauh-jauh hari kan biasanya Karena ini berbarengan? pertandingan krusial, harusnya jangan dari kawasan Asia Barat, karena ada Arab juga. Betul. Jadi jangan Kuwait, carilah misalnya Asia Tengah, Uzbekistan atau Asia Timur, Jepang, China gitu loh. Itu masih oke. Tapi apakah dari jauh-jauh hari sudah ditentukan gitu? Ya biasanya sih Idealnya. jarang ya. Cuman memang dalam pertandingan waktu kita lawan siapa ya? Di sini pun sudah ditentukan jauh-jauh hari tuh. Yang waktu kita, Artis juga sudah pernah gitu ya. ya sudah di 2 minggu sebelumnya udah diumumkan tuh. Bahkan waktu itu kan Sekjen ngumumin tuh yang akan memimpin. Biasanya kalau turnamen itu biasanya nggak jauh-jauh hari. Tapi ini mungkin kalau itu dari kawasan yang menurut saya sih netral nggak masalah. Baik. Oke, saya pertanyaan sama lah mungkin ke Pange ya. Tapi belum selesai sebetulnya. Iya, Lanjut. Waktu itu kan draw sama menang. Cuma kan sepak bola nggak berhenti di situ. Arab pun kan nggak berhenti di situ. Saya lihat waktu Arab habis kalah sama kita November 2-0, Desembernya dia uji coba Trinidad Tobago menang. Di bulan Mei-nya dia uji coba dengan Jordania menang. Lalu ada Piala Teluk Arab, lalu ada Gold Cup di Amerika dia ikut. Jadi menurut saya sih Artinya jam terbang mereka Indonesia terus biasa. lawan yang serius buat Arab Saudi berarti. Maksudnya sepak bola nggak bisa kita berpatokan, Oke. kemarin kita hanya sekedar itu nggak bisa. Ya, ya. Oke. Tapi itu bisa membuat kita punya stepping stone untuk percaya diri oke. Oke. Makanya saya bilang secara teknis level kita rame. Kalau kita bicara kacamata kuda, tutup mata, kita main bola di lapangan 50-50. Oke. Pange, kan ada 8 pemain naturalisasi juga yang dipanggil kan masuk dalam 29 squad begitu. Oke, kita kembali lagi ke teknis lah, jangan non teknis lagi, kita tidak diuntungkan begitu. Emang nggak yakin dengan performa 8 naturalisasi yang notabene pun juga ada tambahan-tambahan baru. Jadi gini. Berbeda dengan yang November, berbeda dengan yang di Betul. Arab Saudi. Ya, ini kan sebenarnya bagian dari strategi manajemen klub dipakai di tim nasional kan. Setiap window selalu ada pemain baru, which is very unique tapi yang menguntungkan juga buat kita lah. Ya, tapi gini, kita tuh harus manage ekspektasi. Oke. Kenapa? Kita kan berasa kita udah selangkah
kaki di Piala Dunia. Nah, kita sangat-sangat gampang gitu overconfident, pede dan lain sebagainya. Kita lupa bahwa memang pemain kita beda dengan kualifikasi tahun-tahun sebelumnya. Tapi bagaimanapun, lawan kita ini kan adalah negara yang langganan Piala Dunia. Ya, dan sekarang dengan berbagai faktor non-teknis lainnya. Nah, tadi balik saya ngomong di segmen sebelumnya soal ini mentality kita gimana sih? Kalau saya merasa kita prefer ngelihat kita tuh underdog. Kita underdog. Kita lawan tim yang sebenarnya lebih diuntungkan. Ya. Secara pengalaman juga, secara quality juga, saya lebih prefer untuk melihat kita. Ya mungkin 5-5-4-5 lah mereka lebih unggul. Kenapa? Karena buat kita yang penting menang kan. Ini 5-5-4-5 teknis ya? Kita ngomongin teknis nih? Teknis. Teknis. Tipis dong berarti. Iya tipis, tapi kan kalau urusan olahraga tingkat tinggi itu slim margin. Menang kalah sih. Selalu slim margin. Bung Toel bilang 50-50 loh. Iya. Ya 50-50, 5-4-5 kalau saya agak sedikit, saya lebih mending melihat kita sebagai underdog lah. Kenapa? Karena kalau saya lihat, tadi kan pengen ngomongin teknis, saya pengen lihatnya apa sih? Saya pengen lihatnya Indonesia menang. Caranya kayak gimana? Buat saya nggak penting. Mau naruh 11 orang di depan gawang nggak apa-apa. Yang penting Indonesia bertahan full begitu? Ya nggak apa-apa. Gitu. Kalau saya sih pengen lihat Indonesia menang. Gitu. Anda kayak terlalu meremehkan pemain dong berarti kok. Masa 11 orang nggak ada yang berani menyerang gitu? Itu kan cuma metafora. Maksudnya adalah win at all cost. Kenapa? Karena saya yakin Saudinya juga akan trying to win at all cost. Oh iya, all out mereka. Oh iya, itu kayak tadi Bung Toel sempat bilang kan, apa sih salah satu indikator wasit itu nggak asik? 50-50 challenge. Itu bisa-bisa dikasih ke sana semua ntar. Ya, tiba-tiba kecolak dikit dalam kotak penalti. Kayak ketabrak mobil ntar, guling-guling kan. Kita udah sering lihat kayak gituan lah. Gitu. Dan itu kan harus diantisipasi. Belum lagi ngomongin soal emosi pemain. Pasti akan dipancing-pancing, udah pasti. Kita kadang-kadang pengen lihat, kenapa nggak kita mancing-mancing orang sih gitu. Ya kan? Anda kayaknya udah kecewa banget dengan non teknis yang tidak diuntungkan itu ya berarti ya. Loh karena semua indikator menunjukkan bahwa nggak bisa dirubah itu. Ya udah nggak bisa diubah, udah tinggal main. Ya iya artinya ya udah kita bermainnya di lapangan dengan performa kita, dengan optimalitas kita, kemampuan yang dimiliki oleh para pemain-pemain ini yang notabene kita banyak naturalisasi kan. Caranya harus gimana sebenarnya? Harus menang mutlak. Contoh ya, saya pakai analogi dari olahraga sebelah, dari tinju. Tinju, kalau misal unggulan lawan underdog, nggak mungkin underdog yang menang angka, nggak mungkin. Harus di KO Sepakat itu. Itu yang saya maksud, kita tarungnya di lapangan. Pastikan kemenangannya di lapangan. Bahwa ada hadangan, ada gangguan, ya. Kalau tadi pakai analogi tinju, jangan split decision menangnya. Harus knock out. Tapi masa semua bertahan 11-11 di gawang? Gitu? Kalau lihat cara main waktu terakhir. Gak ada kesempatan apa buat bulan kita September. Gitu. Betul bahwa finishing touch nggak dapat. Atau nggak jadi gol. Eksekusi akhir selalu finishing touch. Yeah. Creative chances bikin peluang kan terjadi. Hanya finishing touch. Tapi Libanonnya, kalau tadi kan off air Ricky Nielsen pelatih bilang Libanonnya nggak mau main, parkir bus kan. Kedua ada kekhawatiran cedera kan, satu ada itu. Maka Tom Hai kan begitu marah karena ini awal musim baru kontrak, Oktober mau main pertandingan menentukan, Lebanon main kasar dia marah. Jadi ada kehati-hatian juga. Cuman saya abaikan itu, tapi kita lihat bagaimana cara bermain. Saya enggak menyangka atau jarang sekali orang berpikir waktu taruh Calvin Verdong sebagai gelandang. Saya pikir dia tetap ditaruh sebagai bek kiri. Tapi ternyata Dean James. Lalu Calvin Verdong main gelandang bertahan bareng dengan Pelupesi. Nah ini adalah bagaimana pelatih mencoba memaksimalkan kualitas pemain yang dia punya. Disposal yang dia punya itu apa yang dia miliki. Kalau Verdong di kiri, Dean James spesialisnya di wing begitu, pemain pinggir. Akhirnya cadangan kan. Jadi dia coba maksimalkan Dean James di kiri, Calvin Verdong sebagai gelandang bertahan dan mainnya bagus. Komposurnya si Verdong sama Pelupesi bagus. Sekarang lihat waktu dia pegang bola timnas Indonesia, dua di belakang kan Izez sama Kevin Dix. Lalu orang bertanya-tanya, misalnya kalau yang nggak ngerti, ini Rizky Ridho atau Kevin Dix? Buat saya dua-duanya bisa main. Karena jaraknya dekat. Satu main tanggal 9 dini hari, 1-12. Jadi bisa Rizky Ridho duluan, bisa Kevin Dix. Aman itu ya? Ya, tapi dari katakanlah pengamatan saya, Rizky Ridho kuat dalam defense Kevin Dix selain defense dengan pengalamannya Bundesliga, distribusi bola bagus atau build up bolanya bagus. Kalau lagi pegang bola dia dua, depannya dua, siapa si Verdong sama Pelupesi. Seburuk-buruknya counter attack tetap ada Verdong 3, screenernya Pelupesi.
back-backnya maju. Ya. Si Yakob maju ke dalam kalau bolanya didinjam di kiri, baik. dinjamnya ke dalam kalau Yakobnya masuk. Jadi saya lihat kerjasama coba dibangun, Yakob Sayuri dengan Miliano, dinjam waktu itu dengan, Dewa United kok jadi tiba-tiba lupa. No, satu lagi. Sorry, pemain. Egy No. Stefano Lillipali. Oh, Lillipali. Baik. Tapi kan di situ ada Beckham juga pilihan. Iya. Jadi itu menurut saya bagus. Ricky Kambuaya main di in between. Pemain nomor 10. Bagus. Oke. Tapi persoalannya tadi kalau ukurannya Libanon. Jadi kadang banyak pandit yang influencer nganggapnya cuma nggak ada gol finishing touch. Baik. Tapi nggak lihat cara bermain. Saya coba ungkapkan cara bermain. Dikasih Baik. paham. Ya. Dikasih paham. Saya ingin Pange. ke Bung Pange ya. Dikasih Bung Pange, paham. jadi Anda mengatakan bahwa kita harus knock out langsung Arab Saudi. Strategi seperti apa yang bisa diterapkan? Kan tadi Rivi ke bawah banget tuh metafora 11 di belakang. Berarti kan Anda berkata bahwa kita harus defense nih. Atau ya justru harus menyerang? Ngapain defense? Walk out aja daripada defense. Enggak. Gini ya, ini kan lagi-lagi perbedaan paradigma memandang sepak bola tuh kayak Ya, gimana. baik. Oke. Ya. Tapi dikasih paham loh tadi kan? Iya betul. Cuman intinya tetap sama, bisa menang atau enggak kita kira-kira gitu. Betul. Bisa menang atau enggak. Nah, biasanya dalam iklim di mana faktor non teknis sangat berperan seperti ini, saya sih akan sangat terkejut kalau kita nanti dominasi pertandingan, ya tiba-tiba kita kontrol ball possession, terus Away lagi ya. kita away gitu ya. Kalau itu kejadian, syukur, alhamdulillah gitu kalau itu kejadian. Betul. Tapi saya melihat kok probabilitasnya nggak gede kayak gitu. Nggak gede ya? Nggak gede. Oke. Nggak gede. Nah, jadi memang kita lihat bagaimana kita bisa memaksimalkan, bagaimana kita bisa menjadi very clinical untuk bisa dapat satu peluang yang satu gol. Karena mungkin itu bisa jadi satu-satunya peluang yang kita dapatkan di pertandingan itu kan. Itu. Ya Allah cuma satu loh, bayangin loh. Tapi setidaknya satu lah. Oke, waktunya kita pergantian pemain, Vi. Ya, Nanti bisa tetap intercept dari belakang boleh nanti ya. dari belakang bisa ikut kembali nimbrung misalnya Oh, gitu. Oke, boleh. Silakan, Ho. Dari Kita Ho, siapa nih, Ho? Pemain ada Bang Jumapo. Bang Kami Ricky persilakan Nelson Bang dari Jumapo. saya berarti. Bang Ricky, apa kabar? Bang Herman, apa kabar Bang Herman? Saya panggil Bang Jumapo lah, lebih Zumapo. Zumapo, wah, lebih mantap. Oke, saya ingin ke Bang Jumapo. Kita berbicara soal peluang, mic-nya boleh dipakai. Kita berbicara soal peluang, ini adalah pembuktian Kluivert nih, di pertaruhannya Kluivert sekarang, pertaruhan besar. Anda melihatnya seperti apa? Ya, kalau boleh jujur ya, kalau sekarang ini agak berat ya, kalau boleh jujur. Agak Karena berat? Agak Baik. berat menurut saya, karena kita main di mana, kita harus tahu. Kita main lawan siapa, kita Mic-nya harus boleh tahu. lebih dekat. Dekat Bang? mungkin boleh. Ah. Jadi tidak semudah itu ya. Tapi sepak bola itu di dalam lapangan. Kita nggak usah mikir non tenis dulu, karena 11 lawan 11, Ya. mereka manusia seperti pemain Indonesia. Jadi kita fokus hari ini di teknis. Ya, di Nah, tenis, menurut Anda lebih bagus. strategi dan taktik yang harus dimainkan oleh seorang Kluivert ini Yang kayak seperti gimana apa? gitu maksudnya? Kalau saya tidak bisa gimana ya, tidak bisa kasih. Kalau saya ya tidak bisa kasih masukan ke Pak Tukulwe karena dia memang pelatih pengalaman, dia tahu kerja dia harus Oke. bagaimana. Tapi saya cuma bisa mendukung, walaupun sejauh ini dia tidak pernah meyakinkan saya. Tidak pernah meyakinkan. Ya. Siapa? Kluivert tidak Kluivert tidak pernah. pernah meyakinkan, Vi. Kenapa? Setuju. Kenapa? Karena Boleh dong tahu ya. dong alasannya. dong. Ya, ya. Karena Setuju aja yang belakang. sejauh ini dia tidak pernah punya waktu untuk membangunkan tim yang sesungguhnya. Artinya nggak pernah punya waktu. Waktu Kluivert habis untuk apa memang? Enggak, kenapa? Karena dia cuma datang ketika Mau match. Pertandingan. mau match. Seharusnya dia ada di sini. Seharusnya dia bisa nonton Liga Indonesia seperti apa. Berarti Seharusnya Anda dia bisa- tidak yakin ini akan all out Kluivert sekalipun begitu? Pemain bisa all out, tapi taktik dia seperti apa? Oke. Kenapa? Karena dia tidak punya cukup waktu untuk membangunkan taktik itu harus banyak waktu. Oke. Jangan cuma seminggu, sebulan itu juga susah. Setahun pun ada pelatih yang tidak. Bahkan dia harus mendampingi anak-anak sebetulnya. Ya, sebetulnya harus ada waktu sama tim, sama timnas ini. Walaupun saya tahu, oke, tidak mudah ya, karena banyak pemain lagi di klub. Oke. Tapi kadang-kadang juga kalau ada jeda, banyak waktu di sini akan menguntungkan buat timnas ke depannya. Oke. Tapi sekarang ini, Oke. kapan dia datang, Oke. kapan kita mau main, Ya. kumpulnya kapan, susah. Itu suara asli dari seorang mantan pemain timnas yang butuh.
kasih sayang dari namanya pelatih lah gitu kurang lebih ya. Mungkin silakan Bang Riki. Apa ya seperti itu? Harus ngeblend, harus in charge, harus sering-sering memantau, melihat seperti itu. Ya, yang membedakan sepak bola ini adalah olahraga tim sebenarnya. Jadi memang komunikasi, chemistry itu nomor satu. Sekalipun Berarti mungkin nggak dapat dong, benar kata Bang Zumafo. itu kelemahan dari sebuah tim nasional memang. Karena kalau walaupun dia datang juga nggak bisa ngumpul karena pemain di klub semua Iya. sebenarnya. Jadi memang Iya kalau klubnya Indonesia, kalau klubnya di Eropa. ya betul kan jaraknya jauh. Memang itu tantangan seorang pelatih timnas. Bagaimana dia bisa terus ada membangun chemistry dengan para pemain yang beda-beda klub. Nah itu tantangan yang terbesar. Berbeda kalau kita sebagai pelatih klub. Karena kita stay sama-sama, Baik. Ya. kita bersama dalam semusim. Nah kalau pelatih timnas Dan ada memang liga juga. ya gitu. on off gitu. Memang itu tantangan terbesar seorang pelatih nasional tim gitu. Ya artinya mungkin Kluivert ini akan apa? Tidak akan optimal, tidak akan maksimal membesut timnas ini begitu atau? Enggak juga. Saya pikir dia pelatih profesional, dia akan maksimal banget apa yang dia bisa. Hanya mungkin tinggal bicara karakter karena semua pelatih itu kan punya karakter masing-masing. Kalau bandingkan dengan yang sebelumnya kan lebih taktikalnya tidak banyak perubahan. Yang sebelumnya itu jangan arah ke towel dong, gak enak kan kalau Enggak sebelumnya arah juga. towel gitu. Oke. Kalau kita lihat kan ya, pelatih dari Korea itu kan lebih banyak monoton dalam hal taktikal. Dalam hal misalnya attacking tuh banyakan throw in lah, banyakan set piece yang diandalkan. Kalau Patrick sebenarnya lebih variatif. Hanya kan yang membedakanlah karakteristiknya Patrick ini belum kuat dalam tim. Nah kalau STY itu udah kelihatan ada karakter yang dia bentuk. Misalnya Baik. pemain yang nggak boleh cengeng, pemain yang kerja Bang Riki. keras. Tetapi taktikalnya kurang Ya, lah. Bang Riki, ketika Anda katakan bahwa Kluivert ini kurang kuat karakter dalam tim, ini melawan Arab Saudi, gimana jadinya? Ya itu tantangan makanya saya bilang tadi. Berapa persen sih dibutuhkan karakter seorang pelatih? Kalau untuk- tadi kan Pange bilang dia Jose Mourinho. Jose Mourinho begitu karena karakternya sangat kuat. Kayaknya nggak on air tadi ya ngomongnya. Silakan gitu kan. Nah, tapi kalau Patrick saya pikir ya dia harus punya karakter yang cukup kuat dengan pemain-pemain ini gitu. Karena kalau enggak ya pemain ini kan semua dari klub yang bagus-bagus. Ya. Menangani pemain tanda kutip dari klub besar itu kan nggak gampang. Bagaimana menurunkan ego masing-masing. Itu yang paling sulit ditaklukkan. Oke, pertanyaan saya tadi yang tidak bisa dijawab oleh Bang Jumafo, strategi sama taktik apa yang harus dimainkan oleh Kluivert nanti melawan Arab Kalau Saudi? dilihat dari September kemarin sebenarnya saya membaca dalam pengertian dia Melawan Lebanon dan Cina Taipei. ya, dia mencoba-coba aja. Dua tim diturunkan dan coba-coba. Tanda kutip juga supaya tidak buat lawan bisa baca kita. Ya. Kalau saya melihat kayaknya dia tetap yakin dengan bermain 3 back. Kalau saya 3 back ya? 3 back, oke. bukan 4 seperti kemarin. Karena menurut saya itu lebih stabil, itu lebih bisa membuat kita lebih konsen dalam bertahan. Oke, walaupun Karena ada saya yang bilang pikir- dia kalau akan saya memainkan pikir itu pola pilihan 4-2-3-1 katanya Bang Riki. 4-2-3-1 ya? 4-2-3-1. Ada Ya. yang bilang akan memainkan taktik itu. Saya nggak yakin karena itu terlalu terbuka buat kita. Dan Oke. main 3-4-3, 3-5-2. 4-3-3? Enggak juga. Karena 3 ya Terlalu tadi. open menurut saya. Catatan ada 3 di belakang ya? Yes, karena di 2 laga ini kita 4 poin cukup. Hmm. Jadi apa yang kita terlalu open? 4 poin cukup. Draw sama Arab, menang sama Irak, lolos. Jadi kan nggak ada masalah. Oke. Oke. Misalnya gitu kan. Oke. Nah, karena kan kita nggak boleh kalah aja intinya. Masih boleh seri, masih boleh. Karena kita ada 2 game kan. Ya. 4 poin tuh target paling realistis lah. Menurut saya ya, kalau untuk lolos Piala Dunia. Oke, Bang Zumafo, masih ada optimisme Bang Zumafo dengan mengotak-atik pemain dan juga strategi yang akan diterapkan nanti lawan Arab Saudi. Artinya masih ada kemungkinan. Nah, Ya kalau kemungkinan masih Bisa. ada, bisa. Oke. Kita ke sana untuk mau lolos. Ya. Kalau enggak kita enggak akan ke sana. Oke. Terus apa yang coach bilang tadi itu sangat benar ya. Karena coach sebelumnya karakternya sangat kuat di dalam tim. Beda dengan coach yang sekarang Kluivert. yang agak longgar sedikit. Longgar masuk saya, dia lebih ke apa? Lebih terbuka dengan pemain, lebih masih mau mengerti, dengerin pemain, masih mau. Tapi yang sebelumnya ya apa yang dia mau itu yang harus dilakukan. mana lebih baik buat pola permainan? Enggak, Dua-duanya baik? Dua-duanya baik, tergantung Tergantung hasil. hasil dan pemain yang kita punya. Ujungnya hasil ya, Ya, Bang ya. tergantung pemain dan kenapa yang jalankan taktik itu pemain. Oke. Jadi kalau setiap pelatih akan cari pemain yang sesuai dengan karakter dia, Ya. yang sesuai apa yang dia mau.
Baik, tapi 29 yang dibawa Kluivert ini menurut Anda apakah sudah sesuai? Ya bagi dia bagi Enggak, ini dia analisis sesuai. Anda sebagai Ya pemain pecinta lah, sepak Anda bola dan Anda pemain. yang pernah di lapangan. Kalau saya sebagai mantan pemain Ya. dan itu semua pemain punya semua pemain bisa dipanggil ke timnas, tergantung pelatih yang ada. Kenapa? Karena timnas itu bukan punya satu orang atau Ya, dua. ya. Itu punya seluruh pemain. Teamwork. Ya. Oke. Jadi siapapun pemain yang dipanggil itu sesuai mauan pelatih. Jadi ya kita harus terima. Karena kita minta pelatih, oke loloskan tim. Jadi aku akan cari pemain yang menurut dia bisa membantu dia. Ya. Jadi pemain yang di sana menurut pelatih yang ada Ya. sesuai. Oke, Bang Riki, kalau tadi di segmen sebelumnya kan Bang Towel tadi kan sudah menjabarkan tuh beberapa nama yang ditempatkan di sini. Saya mau mengaitkan dengan pernyataan Bang Riki tadi. Pada saat kita melawan uji coba kemarin 2 negara itu, mungkin juga apa yang Anda bilang tadi, kita tidak mau memperlihatkan agar tidak mungkin dilihat juga oleh Arab Saudi. Betul. Permainan sebenarnya. Nah kira-kira kalau sekarang malam ini kira-kira yang akan seperti apa nama-nama yang tadi di-share oleh Bang Toel akan ditempatkan posisinya oleh Kluivert? Saya pikir realistis saja. Dia nggak mungkin juga mencoba seorang pemain di posisi yang berbeda dari sebelum biasanya. Misalnya Verdong, saya sangat yakin Verdong tetap bermain di kiri. Karena ini krusial gitu, bahwa dia meng-switch itu kan terlalu berisiko buat timnya dia. Karena ini juga masa depan dia juga. Betul. Jadi saya pikir dia akan firm dengan bermain sesuai posisi masing-masing pemain. Karena supaya berharap semua pemain akan optimal di posisinya masing-masing. Oke. Jadi saya pikir game terakhir lawan di round 3 terakhir itu akan tetap menjadi patronnya saya pikir. Artinya akan diulang lagi oleh Kluivert dengan pola seperti itu. Ya. Nah untuk pertahanan belakang, apakah Pas sudah bisa dimainkan? Martin Pas. Ya mungkin bisa ya, tapi kalau dilihat masih bagus Emir kemarin ya dari Audero ya dari hasil di liga Apa kelebihan kemarin. Audero? Ya lebih reaktif, dia lebih bisa build up juga. Ya secara level juga liganya kan tetap lebih di atas gitu. Oke, yang 3 di depan Emil, stopper Siapa ya? Jay Isis tetap pasti, Justin. dan Ricky Ridho juga. Ya ada yang Rizky Ridho mungkin. Oke. Jadi saya pikir patronnya akan tetap sama lah. Karena merubah dalam waktu yang tadi mungkin Jumafo bilang itu sangat sulit. Sangat sulit. Tapi masalah kita ini ada di kiper, Vi. Nah, itu makanya tadi saya tanya. Kiper nih gimana menurut Anda? Emil tadi? Iya masih Emil lah saya pikir. Emil dengan cederanya? Nah saya pikir karena terakhir dilihat cederanya nggak parah. Oke. Cederanya nggak parah. Dan medis sampaikan semua ready kok. Nggak ada masalah. Untuk Ole? Ole Ya Romani? itu yang menjadi masalah. Walaupun sudah sebut 95%, tapi Oke. dia belum pernah bertanding. Dia cuma latihan gitu. Nah itu yang nggak gampang. Kayak Jumafo baru habis dari cedera, walaupun ikut latihan dengan tim, masuk dalam game tuh situasinya berbeda. Oke. Touch-nya beda semua. Dan itu menurut saya Dan mungkin nggak diturunkan nanti? bisa jadi nggak? Bisa jadi ya. Diganti dengan? Mungkin ada yang kemarin, saya pikir yang menarik juga ada si Mauro apa? ya? Si Gilstra itu. Ya. Itu oke, Jonathan juga oke. Beberapa yang baru-baru itu kasih inilah, kasih kesempatan. optimis buat ada sesuatu yang berbeda gitu. Tapi bukankah seharusnya jangan memberikan ruang baru untuk coba-coba dong? Enggak, ini nggak mencoba. Dia sudah coba September kemarin. Oke. Nah kan, makanya sekarang ini finalnya dia. Oke, Anda kembali menyaksikan Dua Sisi. Saya ingin ke Bang Jumafo tadi mengkritisi ketika tadi jeda iklan, Vi. Mengkritisi soal waktu bermain dan chemistry yang masih kurang. Ada yang baru dimainkan September tapi sudah dipanggil sekarang gitu. Nah itu menurut Bang Jumafo masuk kurang. Silakan Bang. Ya menurut saya itu kurang bagus buat tim yang sekarang dengan tujuan lolos ke Piala Dunia. Soalnya untuk dapat chemistry sesama teammate itu susah. Tidak bisa 2 hari, 3 hari, susah. Karena harus tahu karakter dia. Orangnya seperti apa, dia suka bola yang seperti gimana. Dia posisinya biasanya seperti apa. Itu harus dipelajari. Tapi kalau sebagai pelatih gampang. Karena dia ada waktu untuk nonton video dia dari Mike boleh lebih dekat. dari jauh-jauh hari, dari dia main di mana sebelumnya. Mungkin sudah dilakukan itu Bang Jumafo. Kalau pelatih ya, Tapi pemain? saya sebagai pemain susah. Nonton video lawan aja kadang-kadang malas. Disuruh pelatih, harus nonton ini, malas. Apalagi nonton satu orang. Artinya kita tidak bisa mempelajari kekuatan rekan satu tim kita hanya dengan melihat
video atau menganalisis kekuatan tanpa bermain secara langsung menurut Anda? Ya, benar. Benar. Soalnya kadang-kadang video pun potongan cuma beberapa action yang bagus. Yang jelek enggak. Tapi kalau kita latihan bersama, lama-lama kita bisa tahu kekurangan dia apa. Nah itulah Bang kelebihan dia Sumapo, apa. mungkin mindsetnya yang mungkin harus kita rubah nih. Kalau tadi kita dengar penjelasan dari Bang Dirki Nelson kan, artinya ini beda antara timnas dengan liga, dengan klub gitu. Kalau klub oke intens seperti itu. Ya, tapi ini kan timnas kan ya, tentu berbeda loh. Yang disampaikan oleh Bang Sumapo itu kan terkesannya kan kayak antara pelatih dan pemain di konteksnya liga, di konteksnya klub gitu. Ya, memang beda, Ya klub dengan Timnas. timnas. Tapi walaupun beda, sama-sama butuh waktu. Sama-sama butuh waktu. Mungkin ya oke, sebagai pemain profesional mereka lebih gampang. Karena kebiasaan mereka kalau pemain Eropa ya baca video sering. Mungkin ya oke, ada sebagian yang akan dapat chemistry sesama lain lebih cepat. Baik. Tapi belum tentu. Kalau menurut saya dibanding di 100% mungkin 60% pemain bisa. Jadi menurut Anda kelemahan timnas kita hari ini untuk membangun kerjasama, Chemistry. kekompakan dan chemistry itu tidak bisa dalam waktu yang relatif singkat tadi ya? Benar. Oke, Bang Riki. Ya mungkin agak berbeda sedikit. Oke. Yang pertama karena walaupun mereka dari klub yang banyak yang berbeda-beda, tetapi Tetap satu jiwa ya. satu bahasa sebenarnya. Karena banyak kan mereka bahasanya bahasa Inggris, bahasa Belanda atau bahasa Indonesia. Kayak Ya. mungkin ada yang bisa. Jadi Nah ini kendala bahasa padahal Bang. nggak ada sebenarnya. Nggak ada. Menurut saya kan ini berbeda dengan sebelumnya lagi. Betul. Sebelumnya itu ada keluhan misalnya kendala Ya, bahasa. ya. Kalau Bahasa, ini hampir tidak ada kendala Oke. Nah, bahasa. sebelumnya komunikasi bermasalah lah ya. Ya, memang ada cerita soal itu kan. Nah, jadi saya pikir ini jujur malah menjadi keuntungannya Arab Saudi karena Oke. 95% pemainnya ada di liga mereka. Ah, Cuma 2 yang bermain di Eropa. Ya. 95% pemain Arab Saudi itu bermain di Di Liga Arab. Liga Arab. Ya. Dan itu yang membuat ya satu tantangan kita untuk bagaimana menghadapi Arab Saudi yang seperti itu. Hanya ada kelebihannya adalah bahwa pemain Arab Saudi ini egonya tinggi. Ya di home mereka benar-benar akan all out segala macam. Makanya waktu kita main di sana ada peluang sedikit dan bisa jadi gol, bisa draw itu luar biasa. Makanya saya pikir ya benar-benar dia harus fokus untuk bagaimana pertahanan kita lebih kuat lah. Nambahin boleh nggak? Nambahin. Silakan Bang Teo. Tadi kan poinnya kan Miliano Jonathan dengan Mauro Gilstra. Itu kan pemain baru, Ya. dia bilang kan. Belum lama kan. Ya baru Ya. sekali kan di September kemarin. Saya hanya mau kasih konteks aja. Baik. Oleh Romeni cedera, maka ada upaya yang habis-habisan dari federasi untuk mencari, untuk menutup lubang itu. Pasti ya. Dalam 2 bulan terakhir ini kan proses naturalisasi terjadi lagi. Iya. Yang namanya Gilstra dan Miliano. Ya. Bahwa misalnya ada situasi ini baru, ya tapi itu solusi yang coba diambil untuk nutup lubang oleh Romeni nggak bisa karena cedera. Iya. Tapi kan oleh sama Ragnar dibawa. Kan tadi Ricky udah kasih tahu sebagai pelatih, oke dalam proses pemulihan, hari H saya nggak yakin karena dia nggak main kan. Dalam kurun Agustus September ini nggak main. Tapi tetap dibawa kenapa? Ya mungkin berharap bahwa 20 menit, 25 menit mereka coba jadi solusi. Baik. Tapi kemarin itu sudah ada solusinya, Gilstra dan Miliano Jonathan. Yang pelatih ini dari Belanda, pemain itu dari Belanda, kurang lebih mereka paham. Makanya disodori nama itu. Oke. Jadi kalau konteks kita, tim ini kan naturalisasi backbone-nya. Jadi itu. Oke. Jadi nggak bisa yang Hoho bilang kelemahan. Apakah kelemahan pemain kita adalah kayak tadi itu? Bukan. Situasinya harus dicari jalan keluar. Kan kata Jumafu tadi nggak bagus, pemain baru gabung udah masuk timnas. Ya. Ya. Terus mau siapa? Hoki Caraka striker. Yang kemarin dipanggil timnas senior dan nggak bisa apa-apa di 2-3 kan nggak bisa begitu. Oke, baik. Itu- Silakan ditanggapi boleh. Kalau dibilang mau dipanggil siapa, pemain itu tergantung kepercayaan yang dikasih pelatih. Ya. Karena setiap pemain, Betul, seperti Ricky Kambuaya Ya, di setiap periode pemain lalu kalau nggak pernah misalnya- main, sekarang main terus. ya, setiap Kita pemain- lihat kualitas terbaiknya gitu. Tapi Marcelino juga sebelumnya main dan main bagus, tapi sekarang tidak dipanggil. Nah, kenapa itu? Itu
tergantung. Anda kecewa ya? Saya tidak kecewa. Tapi saya again keputusan. Karena semua tergantung pelatih. Pelatih yang bikin pemain nyaman di lapangan. Dan kalau pemain nyaman di lapangan, dia bisa all out. Kualitasnya bisa keluar karena pelatih kasih dia kepercayaan 100%. Jadi kalau dibilang, Bunto bilang kenapa mau panggil siapa, Rocky. Rocky bisa. Coba dipanggil. Pelatih kasih dia kepercayaan 100%. Saya yakin dia akan berubah. Itu mindset pemain itu memang seperti itu. Ketika pelatih sudah mulai tidak sama pemain lagi, dia mulai juga berpikir turun. Baik. Jadi efeknya sangat negatif kalau pelatih sudah tidak mau urusan dengan pemain lagi. Baik. Jadi siapapun yang dipanggil, Patrick Kluivert, kalau Patrick Kluivert kasih dia kepercayaan 100%, dia bisa masuk. Baik, saya ingin ke Bung Pange. Bung Pange, jadi ketika tadi saya mengatakan pesimis ketika masalah waktu. Bung Toel mengkritisi itu. Menurut Anda penting nggak sih? Waktu bermain, kerjasama tadi, kekompakan, dan chemistry itu dibangun? Iya, itu memang dua hal yang berbeda ya untuk menangani tim nasional dan menangani klub. Gitu. Memang betul bahwa nggak bisa memang manage timnas kayak manage klub, ketemunya jarang-jarang. Tapi satu poin yang sebenarnya menarik dikatakan oleh Bung Herman Jumafo di segmen sebelumnya. DNA-nya permainannya timnas di bawah Kluivert ini apa? Filosofi dia nih apa? Makanya tadi saya bilang nggak jelas kan dia maunya apa kan? Apakah bertahan, apakah menyerang, apakah counter attack, apakah ball possession, dan itu tidak pernah kelihatan. Itu nggak kelihatan mungkin karena dari statementnya Bang Riki tadi tidak akan juga kita perlihatkan seluruhnya kan? Pasti ada dong yang sudah dipikirkan oleh ini dari Kluivert, gitu. permainan yang sudah kan? Betul, ini kan based on yang kita udah sebagai lihat. penonton itu kan? Based on yang kita udah lihat. Kalau nggak mau kita tunjukkan, kapan kita tunjukin ya? Sebenarnya bukan itu sih maksudnya. Jadi mungkin berkaca dari Bang Pange bilang tadi gitu, ada dengan pelatih Sintayong, pokoknya bertahan aja. Kalau Patrick ini sebenarnya lebih variatif mainnya. Tapi waktu kita lawan China pun kita bertahan juga sebenarnya kan. Jadi hanya dia ada mau bermain winger, lebih nyerangnya ada lebih kreatif, kombinasi, lebih kreatif, ada ini. Nah, yang sebelumnya kan nggak mau tahu, pokoknya defend aja tutiknya. Jadi kalau saya bilang perbedaannya adalah yang ini lebih mau variatif, lebih mau dengan ada pemain yang lebih Tapi menurut Anda bagus mana sebagai pelatih? Apakah variatif atau punya ciri dan DNA atau filosofis permainan tertentu menurut Anda? Kalau saya pribadi memang lebih suka yang variatif. Bahwa kita punya banyak kreativitas bermain sehingga pemain-pemain yang seperti Ricky Kambuaya semua ini kan bisa, Beckham aja bisa dipanggil. Yang sebelumnya kan nggak mungkin dipanggil lah kayak gitu. Ya hari ini banyak pemain jelas baru ya? dipanggil. Sebelum dan gitu. sesudahnya jelas ya. Jadi kan clear maksudnya. Baik, Bang Jumapo. Tadi pelatih yang variatif dan pelatih yang tadi punya gaya tersendiri. Enggak. Anda sebagai pemain? Saya sebagai pemain dua-duanya masuk. Masuk, Saya lebih ke pelatih yang sebelumnya. Kenapa? Karena dia bisa terapkan filosofi. Dia dengan misi dia ada. Dia tahu kelemahan. Dia tahu kelemahan tim dia. Jadi dia melakukan dengan kelemahan tim dia. Karena kalau dibilang pakai bus, ya karena dia tahu kalau dia mau terapkan taktik yang lain tidak akan jalan mungkin. Makanya dia terapkan defense. Dan dengan itu berhasil. Makanya ada harapan, ada secercah harapan juga bahwa Indonesia bisa berhasil dan lolos lah ya. Harus lah ya. Oke. Bang Toel, Bang Riki, Bang Jumafo dan juga Bang Pange, silakan kita bergabung di tengah. Nih nggak cukup waktu 1 jam untuk membahas soal sepak bola tanah air kita karena problematikanya macam-macam, terlalu banyak gitu ya. Tapi ya perbedaan apa yang kita tampilkan di dua sisi malam ini ya untuk membangun timnas kita agar dapat menampilkan performa terbaik ketika melawan Arab Saudi. Baik. Sudah 1 jam kami menemani Anda. Waktunya kami berdua pamit undur diri. Saya Aditya Nugroho dan Arif Adil pamit undur diri. Terima kasih atas perhatian Anda. Saksikan terus Dua Sisi setiap Kamis jam 8 malam waktu Indonesia Barat. Terima kasih dan sampai jumpa.